wabarakatuh. Selamat sore. Pak Edi, apa kabarnya? Baik, Mbak Indah. Sehat ya semua, timnya sehat. Ini kalau nggak ketemu Pak Edi pada saat lebaran ini jarang banget ya Pak ya? Iya, banyak kan ya. muter-muter. Lagi muter-muter terus ya Pak ya? Nah Pak, ngomong-ngomong saya pengen tahu nih Pak, perkembangan di dunia aglonema untuk saat ini gimana sih Pak Edi? Kalau saat ini sih ya sesuai dengan situasi ya. Jadi situasi ekonomi yang memang lagi nggak baik-baik saja. Iya, semua merasakan ya Pak. Iya, terutama ya kalau dibilang penurunan daya beli pasti ada, penurunan omset pasti ada, karena mungkin orang lebih mengalihkan ke yang lain gitu. Jadi uang yang memang harus digunakan sebenarnya misalnya mau buat beli harus kopi. Lebih sering hitung. Oke Pak, nah ini Pak pengen tahu nih Pak, di bulan Lebaran ini kan kayaknya memang harus ada sesuatu yang baru juga ya Pak ya, seperti mungkin datangnya aglonema baru. Ya kalau ada nih Pak datang aglonema baru. Kalau kayak mungkin penyilang atau importir, penyilang ya khususnya kan bikin hybrid baru. Tujuannya kan supaya menggairahkan pasar. Betul. Gitu juga importir. Karena importir itu harus sesuai dengan izin yang berlaku dari pemerintah, itu kita kan harus bawa barang untuk diperbanyak di sini. Otomatis kita banyak juga cari jenis-jenis baru. Jenis-jenis baru untuk ngeramain gitu kan market. Kalau karena tidak ada jenis baru, orang akan jenuh. Itu aja. Jadi monoton gitu. Jadi ya memang penyilang dan importir salah satu tugasnya ya masukin hybrid baru gitu. Kalau dari importir nggak ada, seperti kayak kita kenal Asri Merah, Marsha Anjani, bahkan mungkin itu juga nggak kenal untuk saat ini. Iya, nggak. Itu kan hybrid Thailand yang kita perbanyak di sini gitu. Cuman memang karena kalau kita bawa seedling itu kan tanaman masih kecil ya, sebesar gini gitu. Anggaplah ukurannya sama seperti gini gitu ya kan. Kita kan nggak tahu nih dia mau jadi bagus atau enggak gitu. Cuman paling kita lihat karakternya gambling lah ya, lebih tinggi gitu kan. Nah, kira-kira kayak gitu. Jadi cuman kita harus berusaha terus. Ya kalau kayak software handphone itu kan harus di-upgrade. Iya. betul. Kalau nggak rame gitu. Ini apa nih Pak di depan kita? Nah, jadi ini salah satu hybrid baru yang kita bawa dari seedling, dari biji, untuk kita kembangin di sini gitu. Bawa biji itu bener-bener yang memang dari biji. Ya, biasanya yang ukuran seperti ini tadi. Tapi dia masih nempel ada bijinya itu. Oh gitu. Nah, baru kita perbesar gitu kan, kasih nama. Oh gitu. Nah, dari yang besar, setelah besar gini kan kita baru bisa lihat nih dia punya karakternya gitu kan, apakah dia bagus atau enggak, atau dia layak dijadikan kelas koleksi. Oh jadi yang ada ibaratnya kalau sekarang kan ada romosan. Ya ada yang wah banget kan, biasanya itu dibuat koleksi beberapa penghobi yang memang hobi. Nah, tapi gimana nih kalau yang nggak bagus gitu kan, maksudnya ya bukannya berarti dia nggak ada harga, cuman memang mungkin harganya jadi lebih murah ya. Lebih murah. Nah, kita coba berusaha bawain terus item-item baru, sehingga di market itu penjual, seller juga kan, kalau seller nggak mungkin tuh ya jual cuma 10 macam, 20 macam gitu kan. Nah, jadi bervariasi ya. Jadi ada dari yang 50.000, 100.000, 200.000 gitu. Jadi menambah variasi baru ya Pak. Gitu. Terus kalau misalkan datangnya barang baru dari hybrid mungkin Thailand atau mungkin dari Malaysia atau mungkin dari negara-negara lainnya Pak, itu ada nggak sih Pak siklusnya beberapa bulan sekali atau beberapa tahun sekali, atau mungkin ada waktu-waktu tertentunya Pak? Oh, gini. Sebenarnya yang buat hybrid baru itu Thailand. Gitu. Jadi Malaysia saat ini cuman hanya sebagai mereka lab kultur jaringan.
Jadi biar bagaimanapun Thailand itu karena banyak penyilangnya banyak yang dan dia sudah berjalan, sistemnya sudah berjalan. Walaupun misalkan penyilangnya ibaratnya ada yang di Provinsi Jawa Barat, Jawa Timur, Jawa Tengah. Iya. Tapi karena mereka seperti kayak satu sistem, ada satu kesatuan, ada grup WA-nya. Jadi hybrid dia tuh nggak stop. Oh, jadi memang ada perkumpulannya ya? Ya, dia di sana dia ada perkumpulannya. Kalau di sana tuh rata-rata mereka walaupun sesama penyilang gitu ya, suka tukar informasi. Misalkan, oh saya buat ini dari Komutatum X Cawang misalnya. Nah, mereka suka pinjem tuh F1 atau F2 atau F3-nya dipinjem untuk disilang gitu. Jadi ada silangan-silangan baru. Oh, baru lagi. Breedernya tuh termasuk banyak yang memang menyilangkan ya Pak ya? Ya, jadi mereka bertani, yang namanya bertani sambil nyilang. Oh, gitu. Dia mengisi kekosongan jamnya itu. Untuk mungkin kalau kita bilang mau sibuk gitu kan, jadi dia nyilang gitu. Iya. Nah, jadi banyak. Ini berapa macam nih Pak untuk ID baru Pak? Ini ada di sini aja ada 3, 4, 5 macam. 6 macam ya. 6 macam kalau nggak ya. Gitu. Nah, ini nih, Pak? Ini kan ini? Thailand ya, kalau dari sana waktu itu kita bawa kecil. Kecil. Kecil terus kita perbanyak dulu. Ya. Nah, gitu. Nah, bedanya hybrid ini gini, Mbak. Kan kalau di Indonesia biasanya begitu keluarin hybrid, bagus nggak bagus, harganya langsung melambung tinggi. Wah, langsung gitu. jutaan Betul, gitu ya kan. Iya. Tapi kalau di Thailand kan itu banyak. Gitu. Kalau dia banyak, terus kita juga pikir gini. Contoh aja ya, misalnya salah satu niat kita bawa kan tadi untuk menambah variasi menjual. Betul. Jenis variannya kita jadi banyak gitu kan. Tapi kalau misalnya kita bilang ini bisa aja saya jual mahal, bisa ya. Misalkan saya mau jual 1 juta atau 2 juta gitu ya kan. Karena termasuk yang hybridnya New hybrid ya, baru gitu ya kan. Cuman kemarin kita beberapa waktu yang lalu ada komunikasi dengan pihak mereka di luar negeri itu paling banyak hybrid itu Thailand. Paling banyak produksi dari Tiongkok atau China. Karena mereka produksi secara massal dengan perusahaan besar gitu kan, pemodal besar, kali bikin ratusan ribu. Iya. Ya kan? Dua negara ini tidak memikirkan lagi new item, special item gitu. Jadi mereka massal ibaratnya kan industri gitu kan. Jadi seperti industri dia bikin massal. Pokoknya asal setiap bulan bisa jualan rutin. Misalkan Mbak pedagang nih, kalau mereka di sana Mbak mau menghasilkan sebulan berapa? Misalkan 5 juta, 10 juta. Setiap bulan rutin aja, pokoknya dapatnya segitu. Nah, jadi produk-produk hybrid ini, mereka tuh banyak sekali. Jadi, nah kita bawa yang biji ini juga, kayak tadi saya bilang, misalnya kita mau tahan, saya keluarin satu, tapi di market kayaknya zaman sekarang susah tuh Mbak. Beneran. Emang harusnya massal ya Pak ya? Oh, jadi lebih baik massal. Iya. Nah, contoh begini deh. Motif-motif seperti ini gitu kan. Mungkin kalau misalnya kita tahan, coba kita lihat nih ke kamera ya Pak ya. Motif yang seperti ini ya Pak ya? Ya, misalnya motif seperti itu atau seperti yang ini ya, yang tadi yang pertama. Ini so kira mirip seperti RS. Ya, seperti red dot gitu kan. Nah, ini beda corak ya Pak? Beda corak, beda batiknya. Nah, misalnya ini kita mau tahan. Misalkan saya pasang harga misalkan untuk user 1,5 juta, murah dong. Karena hybrid terbaru. Karena hybrid terbaru gitu kan. Sedangkan hybrid lokal yang di pasaran itu kan satu pot dengan 10 daun gitu bisa 10 juta, 15 juta. Iya. Kalau kita bilang kita nggak beli atau kita bilang oh yang lokal, nanti masyarakat bilang tidak cinta produk Indonesia. Gitu ya kan. Tapi melihat situasi sekarang, apakah harus kita lepas dengan harga 10 juta, 5 juta? Kan nggak mungkin. Nggak mungkin. Jadi memang hybrid ini balik lagi kita menilai dari motifnya.
ya kan? Hah? Merah kayak gitu kan biasanya ibu-ibu suka lah ya, Iya, gitu. iya. Tapi ketika ini kita buka nggak usah jauh-jauh ya Mbak, misalnya ini nanti saya buka misalnya 750 Untuk harganya. untuk harganya, Iya. ya kan? Nggak akan laku Mbak. Karena marketnya tuh gimana nih Pak? Hah? Untuk marketnya sendiri yang memang tidak Marketnya kan belum kuat sekarang. karena daya belinya Lagi turun Iya. gitu kan. Mereka mau yang baru. Misalnya kita buka deh 750, ya kan? Belum tentu orang mau. Taruhnya mau. Paling 1-2 orang yang memang aglonema kolik ya. Iya, yang bener-bener kayak maniak banget. Maniak kayak banget. aglonema, Tapi itu kan akan lama berjalannya, Mbak. Iya. Satu, kita yang produksi akan overload. Kedua, yang beli seller untuk mau jual ke user dia lama jalannya, Iya. ya kan? Pas mau lebaran lagi, ya kan? Jadi memang hybrid ini kita persiapin untuk yang harganya nanti terjangkau. Oh, middle ya Pak ya? Ya middle low malah, Oh, low. middle low, ya kan? Jadi gini Mbak, contoh, Red Dot itu keluar dari tahun 2006. Di 2006. Ya, ketika di buku Thailand itu Red Dot masih new hybrid, no name. Di buku Thailand ya, saya ada bukunya. Ini sekarang udah mau berapa? 2025, hampir 20 tahun, 20 tahun, betul. ya kan? Betul. Jadi itu kan udah lama ya. Iya. Ya memang sih Dut Anjamani juga masih laku, yang udah lebih lama lagi, lebih tua. Ada apa Sweet Dream yang masih laku. Tapi Sweet Dream kan udah punya motif-motif Sweet Dream itu kan udah punya pengganti sekarang. Betul, seperti Sweet Platinum. Sweet Platinum, Naria. Nah, itu kan pengganti mereka itu Mbak nantinya. Ketika Sweet Dream mereka udah nggak mau perbanyak lagi, mungkin Naria kita bisa perbanyak gitu kan. Di situ juga sudah berbeda corak sebetulnya. Ya, berbeda corak dengan ya motifnya mirip-mirip lah ya seperti ini. Karena intinya kan gini, penyilang yang tadi saya bilang, penyilang satu dengan penyilang lainnya itu kan mereka komunikasi. Iya. Jadi mungkin juga tetuanya sama dengan Red Dot gitu kan. Tetuanya ya, mungkin gitu. Ada satu lagi nih. Itu seperti NGBM kan? Nah, ini kan New Grand Big Mama persis gitu kan. Mirip-mirip, iya. Motifnya cuman beda bentuk daun, terus dia bergelombang gitu kan. Kalau dari coraknya juga memang. Nah, coraknya mirip sekali. Iya, memang sangat mirip gitu, sekali, Pak, ya. mirip sekali. Cuma yang membedakan di bagian tulang-tulang. Ya, seratnya, tulang-tulang serat dan tulang tengahnya itu yang beda. Iya, betul, betul. Nah, Ini namanya apa nih, Pak? ini saya lupa ya, udah ada namanya lupa. Cuman kalau yang tadi ini kita ada, yang tadi itu yang mirip Red Dot itu, Yang mana? ya itu Vini. Ini namanya Vini. Ya Vini. Ini Terus ini ada kalau nggak salah ini seperti Vici. mirip Panama ya? Ya ini seperti ini Vidi. Ini Vidi. Oke. Vini, baik. Vidi, Vici Ada jadinya. Vini, Vidi. Vici. Ini seperti ini ada Vidi. Ya. Nanti yang bakalan memeriahkan Nah ini, setelah Lebaran ini ya, Pak ya? ya nanti setelah Lebaran kita udah mulai dikeluarin semua. Ya. Vini, Vidi, Vici. Viji. Ini Ya. apa, Pak? Perbedaannya, Pak? Ya ini dia kan kalau dia mirip Panama, ngebatik gitu ya kan. Ya, kalau itu mirip seperti Ini lain sendiri sih ya masih ya. Dia malah lebih, sebenarnya ada satu lagi Colin Wing. Banyak sih, ada lebih dari 10 item hybrid baru yang bakalan masuk ke bukan masuk, yang kita perbesar sendiri di Red Lip untuk kita pasarin untuk lokal. Itu ID yang akan memeriahkan dunia. Ya di tahun ini gitu kan, seperti kayak kemarin kita udah keluarin si ini ya, Itu apa? Gayatri gitu kan. Iya. Nah ini juga seedling gitu. Tapi untuk Gayatri ini kalau nggak salah di peredaran harga juga masih cukup. Gayatri masih agak levelnya memang dia lebih tinggi. Oh, pantes. Gitu. Ya. Emang beda kualitas juga. Ya Pak? karena kualitasnya. Nah Gayatri sendiri Ya. ada orang bilang begini, ini kok seperti kayak Andini. Ada lagi yang bilang seperti Ember gitu ya kan. Betul. Nah gitu. Dia ada lagi yang lebih mirip lagi tapi lebih bulat nanti hasilnya. Itu Casper mungkin akan keluarnya mungkin 2026. 2026 berarti. Tapi kita tahun, ya? di penggantian tahun. Kita yang deket-deket ini ada Vini Vidi Vici, Iya. ada Faranisa. Saya cuman nggak Tapi juga ada. Faranisa lagi nggak dibawa di sini nih. 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 Faranisa lagi nggak
masih di warna atau gimana? Paranisa tuh kuning. Di semua warna daunnya? Kuning, ada garis merahnya. Mutasinya jadi merah full. Oh gitu. Ini harus ditunggu ya Pak ya? Ya itu. Nah kalau Paranisa itu kayaknya periode Juli. Di bulan Juli, berarti sebentar lagi ya? Sebentar lagi Juli. Gitu. Nah kalau yang ini, tiga Gayatri sudah dikeluarin, tapi masih dipegang sama beberapa seller dan petani yang dia perbanyak dulu. Jadi sebenarnya kalau yang kayak gini, saya lebih mengajak petani-petani kita memperbanyak dulu nih. Oh jadi gitu. Maksudnya dijual itu tidak dengan jumlah yang besar ya Pak ya? Iya. Jadi karena dia kan masih terbatas, jadi paling kita lepas ke seller atau petani yang dia bisa perbanyak. Nanti biasanya kan kalau kita biar mereka yang duluan jual gitu. Jadi bukan dari importir dulu yang jual, tapi justru ke petaninya dulu. Ke petani dulu. Biasanya kan mungkin di liputan Mbak udah ada yang posting ini, itu kan dia petani ya. Iya, untuk Gayatri petani. Ya, ada kan kayak Parung ya. Ya, Gluanema Parung dia kan petani gitu kan. Makanya dia perbanyak baru dia lepas gitu. Betul. Dari saya sendiri jarang sekali langsung ke end user. Karena kan kalau langsung ke end user, mereka gagal, ya udah hilang hybrid itu. Kalau ke petani justru nanti akan diperbanyak dulu. Ya dari 5 petani pasti 4 jalan itu. Jalan dibanyakin baru kan kita ini. Nah ini yang murah-murah. Ini juga Rahayu udah mulai keluar gitu kan. Apa sih Pak kelebihan dari Rahayu Pak kalau boleh tahu Pak? Rahayu itu dia daun sih sebenarnya motifnya biasa aja gitu ya kan. Iya betul. Cuman tengahnya pink, terus daunnya agak lebar sih. Kalau yang besarnya tuh nanti agak lebar, walaupun dia lancet lebar. Mahal Pak kalau di pasaran. Rahayu memang masih dia lebih tinggi daripada yang 3 ini. Dari Vini, Vidi, Viji. Dari Vini, Vidi, Viji dia ada di atas, dia sama si Gayatri, gitu kan. Ada lagi sama sebenarnya ada banyak Raptor nih, ada Raptor nih. Ini sadis ya namanya Raptor. Oh mirip seperti kayak Godzilla juga ya Pak? Ya dia warnanya kuning, dominan kuning nanti yang tuanya. Oh jadi warnanya bakal mutasi juga? Ya dominan kuning. Jadi untuk beberapa bulan yang akan datang ini setelah after Lebaran ya Pak? After Lebaran ada beberapa variasi untuk jenis yang akan dikeluarkan seperti Vini, Vidi, Viji. Ya Vini, Vidi, Viji. Ya Gayatri sudah mulai jalan. Oh ini juga ada. Itu apa itu? Ini mistik, ini kecilnya kebetulan, kalau gedenya. Nah ini mistik. Pinggirannya di sini ya? Kelebihannya itu ada garis merah. List di pinggirannya. Mistik dia namanya. Tapi memang cakep banget ya Pak ya. Daunnya bulat. Dan besar juga, daunnya besar. Ini semuanya memang dari penglihatan saya dari karakter bakalan keluar daun-daun besar semua ya. Daun besar semua. Jadi walaupun misalnya gini ya, seperti kayak si inilah ya. Mirip seperti RND. Seperti Red Dot. Tapi kan kelihatan dia punya daun besar gitu kan. Jadi kalau misalkan yang kayak gini nanti misalnya kita lepas ke petani udah banyak, mungkin harga sekitar 250-an 200. Udah bisa beli? Kalau petani ya, maksud saya lepas ke petani, terus kemudian petani perbanyak, petani bisa lepas ke user di 200-250. User kita terlepas dia orang mampu atau orang tidak mampu, karena penghobi kan banyak Mbak. Betul. Tapi bisa memiliki ID baru gitu. Oh iya, jadi ada apa ya, satu semangat baru lagi. Semangat baru. ID baru, tapi bukan ID jadi-jadian loh. ID yang memang dari seedling dikasih nama, diperbanyak di Indonesia. Ini yang dimaksud dengan Bapak tadi bilang jadi-jadian itu apa tuh Pak? Kan gini, ada aglo yang misalkan dia nggak dari seedling. Jadi misalnya gini, ya kita ambil contoh ini misalnya, ini kalau sudah diperbanyak di Thailand, terus kemudian ada importir, kan importir di Indonesia ada beberapa tuh Mbak. Betul. Importir satu bawa, karena dia di sana biasanya bilang belum ada nama new hybrid, atau kata bahasa Thailandnya tuh lukmai gitu kan. Nah terus pasti si yang bawa itu langsung kasih nama gitu kan, misalkan siapa nih, Bedul kayak gitu ya kan. Nah kemudian importir 2 ya kan beli,
Karena biasanya mereka suka gengsi komunikasi, nggak nanya-nanya, kasih nama lagi. Jadi akhirnya double nama gitu. Akhirnya double nama. Terus kemudian dari Thailand, ternyata ada nama resminya. Importer ketiga masuk, jual pakai yang nama Thailand. Kan jadi, ya itu yang saya bilang jadi-jadian. Oh iya, akhirnya jadi rancu karena Jadi rancu. Seperti yang saya ambil Pak, nama satu nama ya Pak di Aglonema. Yang pertama kali Bapak bawa kan dengan nama Super Red Emerald Dragon. Ya. Terus udah gitu diperbaharui dengan importir lain dengan nama Riris kan seperti Oh itu. enggak, itu kejadiannya udah lama. Iya, tapi ini kan maksudnya dengan cerita yang sama. Ya, kan? dengan cerita yang sama. Jadi sebenarnya gini, yang memberi nama Riris itu sebenarnya tahu bahwa itu adalah Mongkonyok atau Emerald Dragon, gitu, ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, kita pernah posting di 2014, itu memang namanya Emerald Dragon, Super Red Emerald Dragon karena dari Thailandnya, atau Mongkonyok di sono juga. Jadi Mongkonyok itu kalau di Inggris di internasionalin, ya itu apa permata, naga, emerald gitu kan, gitu Emerald Dragon. Mereka juga tahu Thailand tuh Emerald Dragon Mongkonyok gitu ya kan. Nah kemudian diganti nama lah Riris. Itu kan udah belakangan ini. Iya. Kalau misalnya diadu data, kita ada data di aplikasi biru itu Super Red Emerald Dragon 2014 apa 2011 deh gitu. 2014 kayaknya. Berarti artinya ini bukan karena tidak disengaja, artinya memang disengaja untuk mengganti nama itu. Ya kadang-kadang gini Mbak. Yang ngasih nama Riris itu juga tahu saya sebenarnya. Cuman kadang-kadang gini, sifat manusia kan, kalau saya nanya Mbak, nanti sangkanya saya nggak profesional atau ilmu saya di bawah. Nggak begitu sebenarnya. Itu kan makanya ada pepatah tuh yang bilang tuh Mbak, malu bertanya sesat di jalan gitu. Nah kebanyakan kasusnya seperti itu aja sih. Nggak mau memperjelas, nggak mau nanya, nggak mau diskusi gitu. Sebenarnya dalam dunia ini kan nggak ada yang hebat Mbak. Iya. Yang kita jualin ini adalah makhluk hidup, jadi nggak ada orang nomor satu, ya kan? Kalau ada orang nomor satu, dia punya aglonya nggak pernah sakit loh. Iya. Almarhum Pak Greg, Sehat terus, almarhum Pak Greg aja pernah bilang, di tempat saya juga banyak yang sakit, yang mati, yang jadi bubur, yang lonyot, kan gitu. Jadi seprofesionalnya orang pasti aja ada mengalami namanya lonyot kayak gitu ya Pak. Pasti ada busuk. Nah, balik lagi kan tadi perawatan seperti apa sih menghindari busuk nih Mbak? Gitu. Iya. Yang penting adalah disiplin. Nah, saya banyak kasih informasi ke teman-teman. Kita cuma punya 3 syarat. Disiplin, komitmen, dan fokus. Disiplin, komitmen, dan fokus. Ya, disiplin kasih pupuk, disiplin kasih obat-obatan, mau pakai organik atau kimia, silakan gitu kan. Punya komitmen gitu kan. Punya komitmen itu Mbak habis sholat subuh nyiram tanaman, itu komitmen Mbak. Berarti jadwal teratur ya Pak? Ya, artinya kan teratur, rutin gitu kan. Fokus ya kan. Mbak fokus dengan meja aglonema yang ada di halaman Mbak. Iya. Gitu. Jadi ketika Mbak fokus, Mbak bisa tahu nih, wah, ini daunnya kenapa ya ada lonyot. Mbak potong kan aman. Dan banyak kan yang udah nerapin itu jalan gitu. Yang jadi masalah adalah karena mereka nggak mau disiplin gitu. Tuh sahabat Indah, kita harus ingat itu di 3 ya Pak ya. Ya 3. Ya, untuk disiplin, terus komitmen, sama satu lagi fokus. Gitu. Jadi jangan kita beli aglo mahal-mahal tapi kita nggak punya komitmen untuk merawat, itu nggak bakalan bisa. Iya, cuma pengen lihat cakep, Ya, beli gitu. ngikutin tetangga sebelah gitu kan. Dia punya. Iya. Gitu kan, ngadu sama suaminya, sebelah punya, ya udah beli, tapi dia nggak mau ngerawat. Nggak mau ngerawat kan nggak punya komitmen. Nah, sahabat kita kembali lagi sama yang seedling tadi ya Pak ya. Nah. Jadi mungkin saya akan tangkap dari perbincangan kita ini, artinya nanti sebentar lagi kita akan diberikan. Ya banyak seedling baru, ya kan. Walaupun kemarin sudah
beberapa ada yang keluar ya, Citsanu salah satunya. Anu ya. Jangan itu kan masih di kelas medium up-nya. Ya, betul. Itu juga baru dan itu masih sedikit sekali. Ya. Bocoran gitu ya, Pak? bocoran aja ya. Iya, boleh. Kemarin masuk di Indonesia cuma 90 pot. 90 kurang dari 100 pot. Kurang dari 100 pot, 90 pot. Penggemarnya di Indonesia banyak. Ya kan? Tapi harga itu nggak bakalan bisa nggak bakalan dilepas terlalu tinggi, semua terjangkau karena ya sesuai dengan situasi ekonomi lah. Berarti harga untuk saat ini ya Pak ya? Harga untuk saat ini bisa dapat tanaman bagus dengan harga terjangkau. Iya, betul. Terus kita lagi bikin yang ini ya, bisa dapat tanaman new hybrid dengan harga terjangkau. Oke, Gitu. nih Sahabat Indah nih, kita pokoknya nanti dapat suasana yang baru, Suasana baru. dapat jenis-jenis aglonema yang bakal bisa diterima di semua kalangan. Betul. Dengan harga yang juga tadi dibilang ekonomis banget. Ekonomis. Bahkan tanamannya itu sudah dibudidaya karena sudah lama ditahan ya Pak. Ya di lokal. Ya, ditahan lokal. Jadi kita berbanyak sendiri nih. Nah ini kan ini induk lagi beranak, ini anaknya gitu. Nah ini kan udah perbanyakan berarti. Iya, kadang-kadang kan Pak gini Pak, ya Sobat Indah ya, mungkin yang ditangkap sama kita namanya hybrid terbaru, oh bener-bener baru datang dari Thailand, seperti itu Pak. Tapi ternyata kita nih bisa nih jadi Sobat Indah disematkan ya, artinya yang namanya seedling itu nggak langsung kayak datang langsung dijual. Iya, nggak boleh. Gaya dulu. Ya seperti contoh Asri. Asli merah. Asri. Oh Asri. Dari Asri, terus kemudian dia mutasi merah, mutasi black, mutasi putih, itu kan semua perbesaran di sini, gitu. Oh, bukan dibawa dari sana. Bukan. Kita beli seedling biji itu, ya kan. Terus kemudian Kanaya, kemudian Coccinescia, itu semua seedling dari biji, gitu. Dari salah satu biji. Dari sana. Kalau yang masih dari sana, walaupun dia biji, biasanya mereka udah ada nama. Nah, kalau kayak gini, kayak makanya dia tadi namanya Gayatri, kan udah Indonesia banget. Iya. Karena memang kita perbesarnya kan di Indonesia. Dari Indonesia. Asri namanya itu kan udah Indonesia banget, karena perbesarnya di Indonesia gitu. Indonesia. Oke Bapak, terima kasih banyak. Berarti yang saya buat informasi Sahabat Indah nih, Ya. nanti pokoknya Sahabat Indah ditungguin aja dari Ritwif Garden. Nanti bakal hadir lagi nih variasi jenis yang baru dengan nama-nama yang unik, apalagi Ya, karakter yang karakter baru. banget. Tapi harganya terjangkau. Kalau ini kayak ini ya, apa namanya? Ini Bukan, iya kayak pink sunset ya. pink sunset. Meliuk-meliuk begitu ya. Oh, bentuk dari daunnya. Ya, bentuk dari Tapi daunnya. Beda dengan karakter tengahnya. Ya betul. Iya. Tapi harganya tetap terjangkau. Oh, lebih terjangkau. Harga terjangkau dengan new hybrid gitu. Jadi kita penasaran ya Pak ya, berapa sih harga yang akan dikasih sama di harga-harga seedling terbaru ya? Saya rasa di bawah 300.000, Mbak. Di bawah 300.000 ya, itu udah beli di seller kok. Jadi gini Mbak, kalau misalkan ini gini ya, kan kadang-kadang ibu-ibu nih seperti di sosmed lain kan ada yang suka komal online apa segala tuh. Saya ada yang baru loh, ya kan? Kamu pasti belum punya, gitu kan? Karena dia beli memang yang ya misalnya jenis ini baru dan ini belum banyak beredar, tapi harganya murah Mbak. Jadi dia bisa beli, nih loh ya, saya biar kata maaf nih, kadang-kadang kan suka mereka biar kata saya mah nggak punya uang, yang penting hybrid baru, kamu nggak punya kan, gitu kan begitu. Masih apa ya Pak? Ada kebanggaan. Ada ya, kebanggaan Pak, ya? gitu. Kebanggaan. Tapi terjangkau. Jangan kalau kita masukin yang baru, hybrid baru mahal kan kasihan juga lah. Belum tentu dirawatnya pun memang kalau dari hybrid benar-benar yang benar baru datang langsung dijual, belum tentu administrasinya juga bagus. Contoh aja gini. Citsanu. Misalnya mau dilepas 7.500.000. Oke. Ya kan? Dilepas dengan harga 7.500.000 mungkin dia akan laku karena memang kayak tadi saya bilang cuman masuk 90 pot dengan penggemar yang gitu banyak, pasti dia laku. Gitu. Tapi kan ada tapinya ya. Nggak semua pembeli aglo itu orang yang mampu loh Mbak, yang gajinya 5 kali UMR enggak. Dan ada juga yang kepengen tapi untuk uang juga. Ya kan mereka harus sisihin. Ibu-ibu ada yang ngumpulin rela beli bawang setengah kilo, uangnya demi membeli aglo. Wow, iya, gitu. Banyak yang punya. Nah, kita
Makanya kita ajak teman-teman petani di Indonesia tuh Mbak supaya lebih tetap semangat Iya. bertani, terus. hasil yang banyak, sehingga harga kita di pasar Indonesia sendiri itu bisa terjangkau sama seluruh masyarakat Mbak. Gitu. Ini saya tangkap Pak di harga Nusantara tuh Pak, kan awal-awal pertama kali masuk itu kan harganya Betul. memang agak cukup tinggi ya. Iya. Tapi setelah dibudidaya dan berhasil diperbanyak di Indonesia, Bisa murah. sekarang kita bisa beli. Iya, Bahkan dengan 150.000 dia dapat Nusantara. Gitu. Iya betul, seperti Gitu. itu. Karena itu. Nah, kasus Nusantara itu dia bukan seedling, tapi kita bisa perbanyak, sehingga akhirnya kita bisa bersaing gitu dengan harga yang dari Thailandnya sendiri gitu. Lebih murah di Indonesia sama Iya, lebih murah di Indonesia. Iya. Nah, kita ajak teman-teman semua di seluruh Indonesia tetap semangat, Mbak. Sobat beraglonema tetap semangat. Supaya selain masyarakat kita bisa membeli dengan harga terjangkau, hobinya terpuaskan, mungkin teman-teman petani ada kenalan, kan sekarang sosial media mana aja tuh Mbak, negara mana aja, mungkin bisa dapat pelanggan dari luar negeri, kan bagus sekali gitu. Ya. Tapi kalau untuk pelanggan di luar negeri Pak, banyak yang terhalang, bingung dari pengirimannya seperti apa itu mungkin. Gini, kalau itu mah nggak usah bingung, pemerintah itu ngedukung loh. Dirjen Hortikultura itu sangat mendukung ekspor tanaman hias. Tapi jalur-jalurnya itu banyak orang yang masih awam Pak. Gini, kalau dalam skala B2B atau apa ya nama elitnya itu bisnis to bisnis, ya kan itu mah gampang banget gitu. Tanya Mbak Indah, sahabat Indah tanya Mbak Indah nanti tanya ke saya, nanti kita kasih jalan. Boleh, atau bisa nanti komunikasi dari retweeter. Ya kan intinya adalah kita harus saling membantu sesama aglonema lovers, ya kan. Jadi kalau misalnya Mbak ada sahabat Indah yang bertani sudah banyak, terus kebetulan di platform biru atau apa gitu ya, ada yang mau nih, kadang-kadang itu ada temen mau nih berapa, asal mereka 100 pot atau berapa gitu ya kan, tapi mau bikin izin ekspor apa susah kan, tanya aja Mbak Indah lah. Ya, bisa lah nanti ya sama Indah ya. Ya. Oke, terima kasih banyak Pak Edi. Oke. Ini satu pencerahan buat kita juga yang saya bosan, saya udah punya ini, dan ternyata nanti sebentar lagi bakal harus ditunggu ini Hybrid baru hybrid terbaru dengan harga terjangkau. Dengan harga terjangkau. Nanti kita liatin ya untuk jenis-jenisnya aglonema seperti apa, dan yang penting sahabat ini bisa tahu spesifikasi untuk jenis karakternya dan coraknya juga. Betul. Oke, terima kasih banyak Pak Edi. Makasih Mbak. Selamat menjalankan ibadah puasa juga. Sama-sama. Terima kasih semua buat sahabat Indah. Ya, kita ketemu lagi di esok hari ya. Nanti dengan edukasi-edukasi dari Pak Edi juga, mungkin dari senior-senior dari teman-teman lain yang berkecimpung di dunia aglonema lebih lama. Kalau gitu saya tutup informasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa untuk like, comment, share, dan subscribe. Bye-bye.